Aduh, ini susah sekali ini mau berdiri nih. Kenapa sih, Sis? Jompo. Soalnya kalau yang bisa berdiri itu pemuda Katolik, guys. Ampun. Emang kenapa, Sis? Karena, kok gue merinding ya? Soalnya ada satu organisasi Katolik yang mampu untuk bangkit berdiri dan sampai sekarang eksis. Siapakah dia? Sumpah ini fluidnya baru ya? Properti baru, guys. Udah ada wasit sekarang. Ini suaranya sampai sangka kalah sih kalau gue lihat. Tapi kita buka dulu di podcast OMK, obrolan muda Katolik pasti menarik. Keluar gue gini, gitu. Nah, sekarang aku ada bersama dengan Bang Edi. Edoy ya. Bang Edi, apa kabarnya nih? Kabar baik, Kak Siska. Puji Tuhan. Ini cerah banget nih ya sih. Tapi bener nggak sih Kak yang tadi aku bilang kalau PK itu sempat vakum, terus habis itu bangkit, terus sekarang bisa eksis nih. Betul banget, memang. Ini bukan sekolahan kan? Bukan, mirip ya? Ternyata dia Pak dosen. Bukan partai juga. Beda, warnanya beda. Warnanya beda kok, aman. Beda. Aman. Bukan pohon beringin kan? Hampir. Hijaunya sama. Sawo. Itu logonya ini, Hogat. Apa? Azad University. Bahaya emang kalian nih. Kan gua susah nyapunya. Jurang aja. Ini abangnya mau ngomong Mulai dari mana nih? Yang tadi aku nanya. Ya, memang kalau pemuda Katolik sudah dari 15 November 1945. Ya dulu ya sudah eksis lah. Tapi kalau karena saya ketua Pemuda Katolik Jawa Barat, baru kemudian aktif lagi 2019. Sebelumnya terakhir itu di 2002 sampai 2027, hampir 14 sampai 15 tahunan lah. Baru kemudian hidup lagi gitu. Nah, sebelum kita masuk ke PK nih, Kak, kita akan mengulik-ngulik sedikit nih. Nah, Bang Edi ini? Kalau bagian mengulik-ngulik itu bagian gua soalnya. Bang Edi ini piye ceritanya? Gimana ceritanya kok bisa masuk ke PK? Atau mungkin waktu dulu masih zaman sekolah suka organisasi nih, Kak? Jadi dulu, lama banget ya kayaknya. Jauh banget. Geografi. Saya dulu kampus di Jakarta, nama kampusnya itu Nindra. Lalu kemudian Kuskupan Agung Jakarta itu bikin kegiatan dari Komisi Kerawang, namanya kaderisasi penggerak. Nah, di situ ditempa kita ikut live in, terus kemudian kita 3 hari diajarin teori-teori kepemimpinan, baru kemudian apa nih what next-nya. Dari situlah saya membentuk namanya Keluarga Mahasiswa Katolik KMK. Dari mahasiswa sudah bentuk itu di tahun 2012. Berarti Bang Edi yang membentuk KMK itu? Membentuk. Ya bahasanya pionir lah. Kalau pendiri kan serem banget ya. Prinsipal. Tonggak nggak? Iya. Ya kebetulan di sana banyak kegiatan mahasiswa. 2012 kita mengumpulkan teman-teman itu sekitar 60 dengan semangat waktu itu mau mendapatkan pendidikan agama Katolik. Gitu. Di kampus saya kebetulan banyak banget NTT itu yang minum aja pakai tanda salib. Zaman kudus. Makan juga pakai tanda salib. Semuanya pakai tanda salib. Ya kan mau jalan tanda salib. Jadi saya pikir dari lahir nih kan udah Katolik banget, jadi harus dirawat. Ya udah kita bikin itu deh. Sampai sekarang masih hidup. Oh iya, berarti penggeraknya ya, pionirnya si KMK baru ini. kemudian ikut Pemuda Katolik di Depok sebagai sekretaris cabang. Ikut jadi pemilihan ketua, puji Tuhan dipercaya di tahun 2019. Amazing. Wow. Nah, masuk ke KMK dulu nih, Boleh, Bang Edi.
Nah, dari KMK itu kan pasti pas ngumpulin anak-anaknya tuh gimana tuh ceritanya? Pasti kan meskipun banyak yang Katolik, tapi mereka akan bertanya dong, masuk organisasi ini apa benefitnya buat gue? Tahu sendiri lah anak muda ya nggak sih, ya kan? Nah, itu gimana sih caranya, Bang? Jadi waktu dulu itu kan ada SMS ya. Kalau SMS siapa ini? Susah. Kalau dia masih zamannya pager, yang ini pager. Nih, yang ini. Kalau itu pager. Pakai pager. Burung elang dia, burung elang. Saya zamannya pakai burung darah. Mi Sensor. jangan sensor. Sensor ya. Bahaya. sampai mana tadi? SMS. Dulu itu kan SMS 5 kali bisa dapat 25, namanya mahasiswa kan. Oh iya benar. Itu dimanfaatin banget tuh untuk galang teman-teman. Nah, beberapa teman-teman tau lah kan menonjol banget tuh pakai salib besar-besar. Jadi kalau yang udah tahu pakai salib ya udah kita deketin. Ibadah di mana? Jangan bilang misa di mana, belum tentu ini sama kan. kan ibadah di mana. Akhirnya kita data satu-satu. Kita pertemukan lah sama ada pastor Markus Yumartana SJ. Nah, beliau kebetulan sebagai pastor moderator PMKJUS tuh. Gitu. Jadi data-data 62 dalam tempo 6 bulan itu kita serahkan ke Romo Yu gitu. Nariknya ya banyak cerita, bisa kita dulu messenger ya, inbox Facebook Ya, dulu Facebook kan ya, happening banget kan, jadi chat mereka gampang banget sampai mereka bosen. Jadi tanggal segini jam segini setiap hari Jumat pas mereka teman-teman kita itu ibadah sholat, kita 2 rosario. Wow. Gitu. Tonggaknya besar sekali hari Jumat itu ya. Iya. Satunya Jumat satunya sholat, satunya rosario. Berarti rosario tiap hari Jumat? Tiap hari Jumat karena kosong kan ruangan gitu. Tapi sebelumnya itu masih mengawal-mengali itu masih di taman. Kita cuma 7 orang dulu itu. Masih saling tanya, ibadah di mana? Paroki ini, loh Katolik. Paroki ini, loh Katolik. Ya udah lu. Awalnya mau misa bersama. Ya udahlah, kerinduan-kerinduan itu yang bawa kita. Akhirnya kumpul deh. Berarti para rasulnya masih 7. Para rasul. Berat sekali para rasul. Dari 7, berarti Iya, ya? dari 7 terus sampai ke 62 tadi. 62. Aktif semua itu? Puji Tuhan aktif sampai sekarang. Nah, ngomongin KMK tadi kan berarti perkuliahan ya, dalam konsep perkuliahan. Itu tanggapan dari pihak universitas gimana? Waduh, struggle banget karena Iya, waktu toh? itu kita bersuratnya bisa sampai 4 kali. Ya, surat pertama nggak diterima, surat kedua nggak diterima, sampai surat ketiga. Akhirnya saya beranikan maju ke rektor tuh. Ya sudah, saya serahkan surat itu bersama 62 nama-nama itu, bahwa ada kebutuhan dari mahasiswa ini nih berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait pendidikan ya. Boleh lebih dari 1 orang meminta pendidikan agama Katolik tuh kepada universitas. Ya mau ngapain ke sini kan gitu awalnya. Ya sudah, kita jelaskan bahwa kita sediakan juga ada pastornya untuk mendampingi. Tapi akhirnya kampus memiliki kebijakan tuh, ya udah dosen dari sini aja yang Katolik. Oh ya sudah, daripada enggak, udah jalan aja. Oh berarti sebelum KMK ini berlangsung juga belum ada pendidikan Katolik di Belum, universitas? jadi adanya itu PMK yang persekutuan bersama ya, teman-teman yang pengikut Kristus lah istilahnya, pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Malang Kristus. Oh jadi barengan, iya karena ada beberapa universitas yang Kristen Katolik dibarengin ya? Barengin, dan memang kebetulan karena kelompoknya adalah sarjana pendidikan, jadi banyak yang dari daerah mau belajar biar jadi guru kan di daerah-daerah balik lagi. Oh iya benar-benar. Jadi kebetulan banyak juga dari Kalbar, dari NTT yang etalase Katoliknya banyak ya, Sumut, kumpul deh gitu. Jadi ya seru lah ketemu mereka semua, teman-teman perantau. Anjay. Tapi abang perantau nggak? Perantau, namanya Silaban. Kalau yang sana. Coba kakak. Juta. Wah, sudah setinja. Manurung.
langsung keluar semua marga. Pasukan bermarga. Nah, tadi kan masuk ke KMK ya, Ya, KMK. KMK. Terus masuk dari KMK ke PK itu gimana ceritanya Kak? Bisa bertransformasi dari KMK ke PK? Ya, jadi dulu itu setelah lulus saya punya kesempatan nih jadi staf administrasi salah satu anggota DPR. Karena ngeri berorganisasi. kali abang ini. Setelah menjadi itu, ada satu organisasi di Pemuda Katolik. Saya ikut dulu yang kecil, itu di Kota Depok. Mulai dari sekretaris cabang, ya berproses lah. Tapi langsung sekretaris cabang abang? Enggak sih, anggota dulu. Oh, anggota Maksudnya, dulu. sama. Karena tadi baru menghidupkan kan. Iya, Jadi bener. anggota dulu, ternyata ada posisi sekretaris, dia tawarin, ya udah kita ikut. Why not? Why not? Iya. Tapi gua kalau Emang kayak lu sis, langsung jadi OKB dong. Harus dari bawah, jangan kaget. ya di dong. mana ya? Gue pengennya langsung ke atas gimana? Pakai lifting gitu. Oh, udah bisa. Offset. Offset. Waktu di PK berapa orang kira-kira? Masih inget gak anggotanya? Dulu anggotanya itu masih 10. Hah, 10? 10 di Depok ya. Di Depok? Di Depok masih 10. Oke. Iya. Dan itu cowok semua? Ada cewek juga 1-2 ada. Mulai nih. Mulai hostnya. Enggak, gue nanya. Lagi nyari, lagi nyari. Iyalah. Offset. Iya, namanya juga kerja kan sambil tuh. Enggak. Karena gini, mindset beberapa orang pemuda Katolik itu ya pemuda bukan pemudi kan? Iya, Nggak ada iya. pemuda-pemudi Katolik Iya. karena ada pemuda. Jadi mindsetnya itu kayak yang boleh masuk ke pemuda Katolik itu cowok semua. Betul. Tapi apakah benar itu? Jadi sebenarnya sudah dikelompokkan, termasuk ada wanita Katolik Republik Indonesia. WKRI. Ya, WKRI. Ya bisa saja sebenarnya masuk sana, tapi di pemuda Katolik ini tidak dikelompokkan gender sebenarnya, boleh siapapun. Tapi yang dikelompokkan adalah rentang usia Oh, rentang usianya 17 berapa, Bang? sampai 45. 17. Oh, bisa lah. Bisa. Baik itu nikah atau tidak ya. Kalau di OMK kalau kan di OMK kalau kan nggak boleh ya. Nikah ya udahlah gitu kan. Tapi kalau berpemuda Katolik boleh yang nikah gabung. Walaupun udah nikah boleh. Boleh. Oh. Kalau gua nggak bisa sih, tinggal 1 tahun lagi nih Bang. Masih bisa masuk dulu terus jadi dewan pakar. Ini mah pakar fluid aja dah dia. Nah, dari 10 orang itu tadi kan dari Bang Edi juga bilang bahwa menggerakkan dan menghidupkan. Ya. Prosesnya itu gimana sih, dan kenapa sih Bang Edi itu capek-capek ngembangin PK nih gitu loh? Ya. Apa yang membuat nilai-nilai dari PK? Mungkin karena tadi dikaderisasi lewat kuskupan tadi, karena ada nilai-nilai Katolikan, spiritualitas, ajaran sosial gereja, militansi pengikut Kristus juga kita mencoba mempelajari bagaimana sih militannya seorang Yesus Kristus dan bagaimana Yesus juga menjadi teladan gerakan. Nah, dari situ kita belajar dan sejarah-sejarahnya kan sudah dipandu oleh salah satu pastor yang terkenal, Van Lith. Dia salah satu pastor yang memang bicara pergerakan dan banyak sekali kader-kader yang memang dia kaderkan. Sampai hari ini, kenapa itu menjadi membawa saya? Karena mulai dari kaderisasi itu. Oh. Jadi mencari kegelisahan, keluar dari zona nyaman. Karena kalau ya tau lah ya anak-anak sekarang kalau udah zona nyaman gini ya udah gak mau ngapa-ngapain, mager aja. Mager, nggak mau move on. Kayaknya curhat ini. Kayaknya hostnya deh, kakak hostnya sendiri dah. Iya. Yang begitu Mager ya Mager. kan. Makanya ini akhirnya mau menggerakkan. Terus struggle-nya, suka dukanya waktu itu. Wah, struggle banget. Karena waktu itu dalam keadaan Jawa Barat itu, dalam demografinya ada 3 irisan kuskupan. Aduh. Kuskupan Bandung, Kuskupan Bogor, dan Kuskupan Jakarta. Untuk Jakarta itu masuk ke kota Kabupaten Bekasi. Tapi saya itu harus datang, terus kemudian bertemu dengan teman-teman yang Bandung yang belum terkoneksi. Nah, dari situ akhirnya bersurat ke Bapak Uskup, kebetulan Monsinyur Anton. Direspon lah, dan akhirnya diarahkan ke Romo Vicjen Hilman. Bertemulah beberapa senior-senior yang memang harus saya hadapi untuk sowan dan izin lah. Untuk kemudian menghidupkan lagi di Kuskupan Bandung. Puji Tuhan, responnya baik, teman-teman juga baik. Akhirnya yuk sama-sama dengan semangat itu. Tapi tanpa juga arahan dari hierarki, kayaknya nggak bisa deh ya. Masa kita
Yang kebetulan aja namanya Pemuda Katolik, karena istilah Katolik itu ya udah nggak ada tuh, pasti harus Bukan pemuda hierarki. mager kan, pemuda Katolik ini. Katolik. Jadi, berarti sekarang kalau totalnya ada berapa yang Total terakhir itu hitungan saya untuk Jawa Barat ya, Jawa Barat. 217. Itu sangat dikit. Oh iya kah? Sangat dikit. Keuskupan Bandung total umatnya aja itu 100.000. Sama Keuskupan Bogor juga sama. Betul. Kalau untuk bagian dekanat Bekasi itu 70 ribuan. Kalau anak-anak muda mestinya kita bisa dapat 1.000, 2.000, lebih bahkan. Tapi kan kemudian kita coba kerucutkan di rentang 17 sampai 45. Ya tapi mau gimana? Ya namanya urusan organisasi, klasik banget urusannya. Iya, betul. Ya memang harus gali lagi, temukan lagi, berproses begitu. Jadi 217 puji Tuhan dulu kali ya. Ya, puji Tuhan dong. Nah, satu lagi nih sebelum kita kerjain. PK ini biar sobat OMK nih pada tahu ya kan. PK ini apa? Terus tadi kan sudah dibilang ya, Betul. 17 sampai 45 45 tahun, 45. Betul, saya 44. Belum. Masih bisa. Masih bisa. Ya. Nah, itu PK itu apa dan syaratnya apa sih bisa masuk PK? Oke, PK itu sebenarnya nggak boleh disingkat. Ya, Oh iya salah. Jadi dalam aturannya hanya disebut Pemuda Katolik. Pemuda Katolik. Ya, memang Oke. sudah hampir 78 tahun ya. 79 tahun dari tahun 15 November 1945. Lalu kemudian apa yang harus dilalui? Namanya masa penerimaan anggota. Oke. Di dalam masa penerimaan anggota itu ada silabus pendidikannya. Apa tuh yang paling inti? Ajaran sosial gereja, lebih dekat dengan pemuda Katolik. Itu dulu, sama organisasi kepemudaan. Jadi bentuknya pemuda Katolik itu ada dua. Bukan hanya organisasi kemasyarakatan, tapi juga organisasi kepemudaan. Jadi dia masuk juga dalam link yang namanya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Gitu. Gede ya, KNPI pernah. Betul. Iya. Sis, Apa? Bos, jadi disebutnya adalah Pemuda Katolik. Pemuda Katolik nggak boleh disingkat. Nggak boleh disingkat. Ya, nggak boleh disingkat. Kalau kita PA. Apa itu itu? PA. Kalau orang ini mohon gitu. Enggak, lu doang deh. Gua mah peka ya kan. Soalnya kan tinggal 1 tahun lagi gua bisa masuk ke PK. Pemuda Katolik. Itu pernah jadi PA juga tuh. Kalau Iya. gua kan PK, Apa tuh? peduli kasih. Karena Bukannya PM. apa tuh? Peduli mantan. Gua tahu PA-nya apa? Peduli amat. Iya. Tapi gua peduli sama kalian semua sobat OMK. Kita akan masuk ke games jujur atau tidak. Sumpah gue pengen sumpelin nama ini sumpah. Masih main bola ya? Makasih Kayak main banget bola ya. ya? Nah di sana Bang Edi bayangkan, rasakan kalau itu ada. Lambaikan, oh enggak ya? Enggak. Itu ya sana. Nanti bilang stop ya Bang. Oke. Tuh ada lingkaran tuh isi. Bang Edi yang ngomong bukan lu. Oh iya, aduh. Oke, silakan. Offset. Stop. Kenapa tuh? Kena jujur. Kok gua lupa pertanyaannya ya? Apa ya? Itu tuh pernah nggak ngalamin kejadian memalukan? Iya, apa kejadian yang pernah belum pernah nih publik tahu. publikasikan? Jujur ya. Jujur. Ini kalau nggak jujur Dosa sih. Ini nih. ditanggung sendiri. Daripada dibilang dosa kan. Jadi ada satu nih pengalaman, ini jujur yang belum pernah dia omongin ya. Oh. Jadi dulu saya itu udah ikut pelatihan Miss Dinar Oke. sampai mungkin 8-10 kali untuk tugas di Natal. Perdana sebagai Miss Dinar. Tapi karena saking takutnya dan kemudian mungkin nervous, di hari H saya nggak mau ikut. Ini saya. Terus pastornya nyariin nggak pastornya? Nyariin karena personilnya kurang. Iyalah. Ini mana anak satu ini ya? Bawa kakak gelar, salib atau apa?
Kebetulan apa? Tanggelang, Bukan tanggelang. yang air itu loh apa? Oh, air suci. Air suci. Air suci. Aduh, penting. Karena biasanya kan banyak ya, Iya. banyak dan udah bagi satu ya kalau Miss Dinar tuh. Kalau Natal ya. Iya, banyak. benar, Natal. Nah yang bagian air suci tuh buat cuci tangan. Oh, ini ya kalau gua jadi romonya, gua jewer, masuk air suci nih. Ngomong-ngomong kakak host, tanyain Romonya siapa waktu itu yang tugas tuh Ini Romo siapa? Masih inget gak? Masih, namanya Romo Ridwan Amo, maaf ya Romo. Tangkep aja Romo, gak masalah. Udah gede sekarang Romo. Udah jadi Miss Dinar anaknya. Wah, berarti ada, ini kan tadi kita ngomongin soal yang tidak diketahui oleh publik, ya kan? Nah, balik lagi, sedikit lagi nih, menuju ke penutup. Anjay, penutup acara. Gaya banget penutup acara ya sih. Nih, Kayak nggak pernah Yang- aja. yang Oh iya benar. Nah, yang perlu Sobat OMK tahu soal PK, acaranya, kegiatan-kegiatannya kok nyingkat lagi sih gua, Pemuda Katolik, itu agendanya apa aja sih Kak? Biar para pemuda-pemuda Katolik yang mager ini kan, biar bisa gitu loh. Nyindir kita dia. Nyindir gua juga mager soalnya. Selamat pemudi. Mau berbahan. Nomor rebahan. Oke, jadi kalau di Pemuda Katolik itu ada namanya jenjang kaderisasi. Setelah di Mapenta tadi, ada namanya kursus kepemimpinan dasar ya. Lalu kemudian itu di tingkat kota kabupaten. Sama ada materinya juga. Mereka akan sampai ada RTL-nya, mereka bikin artikel, makalah. Begitu juga kursus pimpinan menengah tingkat provinsi. Kita bisa kumpul tuh sama teman-teman muda lain di tingkat yang kota kabupaten baru provinsi. Kalau dia bagus, kita bisa rekomendasi nih dari provinsi untuk berangkat ke kursus pimpinan lanjut. Tingkat lanjut ini bisa keluar daerah. Misalnya ditentukan di Bali, ya kita berangkat ke Bali. Dibayarin. Iya, dibayarin dong. Suka gua kalau Tapi kan kalau ada yang bisa bayar sendiri, kenapa enggak? pelit nih ketuanya nih. Kakak host kalau ada yang gratisan ya cepet. Iya. Cepet lah, cowok sama gratisan cepet gitu. Lalu itu bagian kaderisasi ya, tapi kalau aktivitas banyak banget. Kayak di Bandung misalnya, ada teman-teman yang senang sama band, senang sama modeling. Itu ada. Ada. Jadi nggak melulu tergantung teman-teman butuhnya apa. Jadi makanya kita selalu rekomendasikan kepada teman-teman mau bidangnya apa. Jadi ada yang bilang misalnya, oh Pemuda Katolik politik banget. Nggak banget sebenarnya. Terlalu banyak sebenarnya yang kita coba kelola. Itu hanya satu bagian kecil. Misalnya kaderisasi tadi, terus politik, kepemiluan misalnya. Kepemiluan pun kita ya tahu lah ya, banyak daerah-daerah yang memang membutuhkan penyelenggara-penyelenggara. Kita tuh mendorong nih umat-umat yang khususnya OMK untuk bisa di tingkat PPS kelurahan, PPK tingkat kecamatan, bahkan sampai di kota kabupaten. Senasional juga udah ada. Apa yang didapat? Ya di situ teman-teman dikasih pelatihan, sampai ada kayak tryout gitu loh. Oh iya? Iya, biar mereka bisa lulus. Katanya kan mau mengambil bagian dari berbangsa dan bernegara. Berat banget ya. Iya sih. Harus dong. Iya dong. Karena memang kebetulan organisasi ini kan memang miniatur dari bernegara tadi. Ada pemimpinnya, ada menterinya, ya ada bidang-bidangnya. Dari situlah kita belajar, oh resminya begini nih, berprotokoler, menerima tamu yang resmi seperti ini gitu. Wow. Banyak bidangnya. Jadi Banyak bidangnya, kembali ke ya. kebutuhan teman-teman di kota kabupaten gitu. Tapi kalau kebetulan saya jodoh ada nggak? Ikut dulu, ajakin. Offset itu offset. Pemuda Katolik Maja. Aja leng. Maju pasir. Nah, sebagai closing nih Bang Edi, mungkin bisa kasih pesan-pesan buat Sobat OMK biar terus bergerak gitu. Dan siapa tahu kan mau join Pemuda Katolik. Silakan Bang Edi. Jadi buat teman-teman OMK tetap semangat, keluar dari zona nyaman, tapi juga coba yuk kita menjadi orang muda yang multitasking. Jadi jangan mengerjakan satu pekerjaan terus udah males, bahkan ada 2 pekerjaan juga males. Kalau bisa kita mengerjakan banyak hal. Khususnya setiap hari kita bangun pagi misalnya, hal-hal paling sederhana aja dilakukan. Dan kemudian teman-teman sudah mulai membuat agenda, terus membuat rencana-rencana ke depan.
pasti ke depan nanti teman-teman sudah mulai terarah dan kemudian mau tahu nih kemana arah kehidupannya. Sehingga teman-teman bisa menentukan pilihan, saya harus menjadi apa. Begitu teman-teman. Maka dari itu Sobat OMK, tentukan pilihanmu dari sekarang. Bukan ya? Bukan gitu ya? 3, 04, 05. Oke, thank you so much buat Bang Edi. Terima kasih. Pemuda Katolik Indonesia. Dan sampai jumpa di podcast OMK, obrolan muda Katolik pasti menarik.